Nah, selanjutnya kita akan membuat laporan keuangan dari Juara Jale Consulting CO. Yang pertama kita akan menyusun income statement dari Juara Jale Consulting CO. Yang mana itu ada revenue dan expense. Di sini revenue ini kita buat service revenue sebesar $8.700. $8.700. Selanjutnya ada expense beban. Di sini ada akun-akun beban. Mana yang pertama itu ada kita catat itu salaries and wage expense $3.600. Salaries and wage expense saat $3.600. Selanjutnya itu ada utilities expense besar $700 di debit. Utilities expense besar $700. Nah, selanjutnya itu ada supply expense $3.900. Ada supply expense besar $3.900. Selanjutnya itu ada supply, ada interest expense besar $144. Interest expense besar $144. Nah, selanjutnya itu ada depreciation expense besar $250. Ada depreciation expense besar $250. Selanjutnya itu ada rent expense sebesar $300. Ada rent expense sebesar $300. Selanjutnya itu ada insurance expense sebesar $200. Dan insurance expense besar $200. Maka total expense, total beban itu sebesar $9.094. Jadi di sini untuk menentukan Juara Jale Consulting CO ini untung atau rugi dapat dilihat dari pendapatan dan bebannya. Kalau pendapatan lebih besar dari beban, maka Juara Jale Consulting CO ini mendapatkan keuntungan. Kalau pendapatan lebih kecil dari beban, Juara Jale Consulting CO ini akan rugi. Jadi dapat dilihat di sini total pendapatan $8.700, total bebannya itu $9.094. Maka lebih besar beban daripada pendapatan. Jadi di sini kita catat sebagai net loss.
sebesar $394. Jadi Jala-Jala Consulting CO ini mengalami kerugian sebesar $394. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyusun statement of retained earning. Di sini kita catat ada retained earnings per 1 Oktober 2021. Di bawah ini less net loss. Bawahnya dikurang less dividend. Jadi sehingga retained earning per 31 Oktober 2021. Jadi di sini untuk hasilnya itu nanti retained earnings dikurang net loss dikurang 28 dikurang dengan dividen 29. Nah, jadi retained earnings per 1 Oktober. Jadi kita lihat di sini per 1 Oktober retained earnings 1 Oktober $6.000. Nah, kita catat di sini $6.000. Net loss ruginya itu sebesar $394. $394. Nah, di sini untuk dividendnya itu sebesar $800. $800. Sehingga retained earnings per 31 Oktober itu sebesar $4.806. Nah, jadi selanjutnya kita akan menyusun statement of financial position, yang mana di sini ada aset, ada liabilitas, ada ekuitas, ada current asset, ada non current asset. Jadi tercatat yang aset pada current asset terlebih dahulu. Nah, pada current asset itu ada cash dengan nominal sebesar $16.700. $16.700. Selanjutnya itu ada account receivable. Account receivable dengan nominal $3.500. $3.500. Selanjutnya itu ada supplies sebesar $2.600.
$2.600. Selanjutnya itu ada prepaid insurance sebesar $2.200. $2.200. Selanjutnya itu ada prepaid rent sebesar $3.000. Sebesar $3.000. Maka total asetnya itu sebesar $28.000. Tentang current aset itu ada equipment dan sebesar $11.800. $11.800 dan ada akumulasi depreciation equipment hingga equipment itu berkurang sebesar $350. Ya. Nah, hasilnya itu equipment itu $11.450 dan hasilnya itu sebesar $39.450. Selanjutnya di sini ada liabilitas yang mana ada berupa utang dan akun pendapatan diterima di muka. Nah, di sini kita catat yang pertama itu 201 notes payable besar $3.600. Notes payable besar $3.600. Selanjutnya itu ada account payable dengan nomor akun 202 sebesar $5.900. Ada account payable sebesar $3.900 dan ada di sini unearned service revenue sebesar $1.200 and service revenue sebesar $1.200. Selanjutnya itu ada salaries and rates payable sebesar $1.800 dan salaries and rates payable sebesar $1.800. Selanjutnya itu ada interest payable sebesar $144 dan interest payable sebesar $144 sehingga di sini total liabilities
Total liabilities itu sebesar $10.644. Nah, maka total liabilitas itu sebesar $10.644. Selanjutnya itu ada ekuitas, yang mana ekuitas ini ada share capital ordinary sebesar $22.000, dan ada retained earnings sebesar $4.806. $4.806. Nah, jadi hasilnya itu sebesar $39.405. Liabilitas and ekuitasnya itu $37.450. Nah, jadi di sini tidak ada kesamaan, maka otomatis di sini ada yang terdapat kesalahan. Jangan bingung jikalau nanti bertemu kesalahan seperti ini. Kita lihat kembali untuk nominal yang salah itu nominal apa. Jadi notes payable itu betul besar $3.600. Selanjutnya itu ada account payable. Account payable itu sebenarnya itu $5.900. Maka catat account payable-nya itu $5.900. Nah, hasilnya itu sama sebesar $39.450. Nah, selanjutnya kita akan menyusun jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan.